Ya, selamat siang dan kembali lagi di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau mengulas beberapa pertandingan kemarin, terutama yang gue tonton ya. Eh, Buat match day yang tadi subuh sudah sudah dimainkan. Oke, jadi kayak contoh Dortmund Sporting ya, satu nol. Gue sih nggak mau lihat skor, cuma masalah skor doang ya. Tapi eh, dengan tidak bermainnya Haaland ya, you might expect lah what they should play gitu loh. Bukan should sih, what they will play ya. Karena ya kayak review gue kemarin pas mereka lawan away ke Gladbach ya, serangannya tuh gak ada hilirnya, gak ada ujungnya. Ibarat ngisi air di tangki udah gitu doang. Hulunya ada nih keran, hilirnya gak ada karena cuma ketampung doang, akhirnya bolak balik lagi gitu loh. Kalau dari gue ya, melihat pertandingan ini Gladbach, even gue gak nonton ya, 1-0 gak gitu penting juga sih pertandingan ini, karena harusnya Dortmund bisa menang. Terus kayak contoh Shakhtar lawan Inter itu juga gue nggak nonton juga. eh, Kelihatannya sih berimbang gitu, tapi gue nggak nonton, jadi gue nggak mau bahas terlalu banyak. Nah, yang kayak Sheriff gitu tuh lucu sih buat gue sih. Madrid lawan Sheriff itu apa ya? Ya lagi-lagi cuma kalau kita lihat secara ini doang, secara kasar doang dari live score doang ya, lagi-lagi Benzema lagi yang bisa nyetak gol. Itu yang lain tuh kayak apa ya, kayak hilang, kayak ngilang semua gitu. Jadi ah, by the way, nunjukin bahwa ya sekarang grupnya mereka emang bakal banyak drama lagi sih kalau gue lihat ya. Oke, tapi langsung ke pertandingannya yang gua kemarin nonton. Itu ada Ajax lawan Besiktas. Jadi gini, uh, ini pertandingan untuk gue timpang dalam apa, bahwa ya Ajax sudah membuktikan bahwa mereka bermain impresif kemarin pas tandang ke Lisbon. Dan ya kelihatannya kondisi Besiktas sekarang malah lebih apa ya, lebih busuk aja sih. Emang sebenarnya kalau skor utamanya kelihatan juga udah ya, kualitas Turki ya segitu doang gitu. Dan kali ini udah nggak ada pemain intinya banyak yang cedera, plus di dalamnya ada Pjanic lagi, yang gue bilang di Barca aja nggak kelihatan gitu cedera, karena cedera ya maksud gue. Jadi ya, for that case, emang ini pertandingan udah berat sebelah sebenarnya dari awal. Tapi Ajax di sini gue lihat kembali menunjukkan bahwa mereka bekerja sama dengan baik. Dan mereka main bolanya tuh simple banget buat gue, bener-bener apa ya, nggak perlu banyak aturan sana sini. Yang penting cuman positioning, ngoper sama ya passing sama positioning aja, sama plus satu lagi timing gitu. Mereka cuma main tiga unsur ini doang, tapi bukan dikemas, dihadirkan dengan cara yang elegan buat gua. Tapi ya gua lihat di sini Ajax masih harus memperbaiki beberapa hal, terutama di babak pertama, karena mereka di 15 menit pertama itu hampir kecolongan satu gol, yang untungnya tendangannya si Batshuayi ya kena tiang gitu, dan untung mental balik ke lapangan gitu. Tapi kalau itu masuk sih, untuk gua mas, sebuah sebuah error yang sebenarnya nggak boleh terjadi itu sebenarnya buat Ajax. Kecolongan lah kalau gampangnya gitu. Tapi selebihnya Ajax
mampu mendominasi jalannya pertandingan, ball possession-nya pun mereka bisa nguasain gitu, yang artinya mereka menguasai permainan di match kemarin. Dan kelihatan banget Besiktas ini main cuman ngerem banget, ngerem telur. Kalau ibarat ayam, cuman ayam berdiam di tempat ngeramin telur doang gitu. Ya nggak ya, inilah emang nggak banget lah pokoknya Besiktas ini. Mainnya cuman andelin counter counter doang, dan ya emang mungkin kemampuannya cuma bertahan doang gitu, dan tinggal nunggu kebobolan aja. Jadi ya Ajax layak banget buat menang, dan Besiktas sangat layak untuk kalah, bahkan kalau bisa keluar dari Liga Champions cepet-cepet lah gitu, karena ya emang nggak apa ya, nggak siap aja emang. Memang bukan nggak siap lagi, emang nggak pantas kasarnya ya skuadnya Besiktas untuk main di Liga Champion. uh, jadi ya well deserved buat Ajax in this case, karena mereka memainkan permainan yang cukup apik dan impresif di pertandingan kemarin. Terus kita ke Milan versus Atleti. Jadi gue kemarin bilang kalau ini pertandingan bakal adu otot dari dua tim ini, dan terjadi pas subuh tadi itu. Bener-bener mainnya tuh, aduh, gue nggak tahu deh, banyak banget salah passing, terus akhirnya cuman ngandelin power mereka doang. Dan ya Milan lebih-lebih ya, karena Milan cuman akhirnya ngandelin ya counter. Begitu juga ada Atletico Madrid gitu, yang dari awal tuh mainnya gue bener-bener gak paham sama si Diego Simeone ini. Bener-bener dari awal mainnya bertahan terus, nyari counter attack doang, dan gak ada effort sama sekali dari Atletico Madrid di babak pertama ya untuk keluar menyerang gitu. Sebaliknya AC Milan dengan daya dan upaya mereka mau coba untuk keluar dari tekanannya Atletico, apa ya, tekanan dari pemain Atletico Madrid buat nyerang. Walaupun ya lebih ke arah ini aja, lebih ke arah powernya mereka yang harus dimanfaatkan, dan juga kecepatan mereka dalam melakukan counter gitu. Kalau dari segi permainan, aduh, nih dua tim jelek banget dah buat gue, bener-bener banyak banget salah passing. Terus apa ya, cenderung ya seru sih, memang seru pada akhirnya karena kesalahan passing yang mereka buat dari kedua belah tim. Dan juga ya kalau gue bilang mainnya udah fisik banget sih, kelihatan banget yang ini ya, secara keseluruhan ya, secara umum gitu. Dan Milan sebenarnya bisa apa ya, bisa berpotensi lah untuk memenangkan pertandingan ini, tapi setelah Frank Kessie keluar, which was his mistake, memang pure mistake-nya dia gitu, kesalahannya dia, dan layak kartu merah juga. Akhirnya Atletico pemain Atleti ini coba main lebih lepas, lebih keluar gitu. Walaupun ya baik lagi cuma counter doang gitu. Jadi ya gue gak paham lah, ya gue dari awal bilang gak paham lah sama Simeone ini. Ya at least di sisa babak pertama mereka mau coba untuk keluar, dan di babak kedua baru kelihatan gak ada Kessie sama sekali, gak jalan ini tim, bener-bener untuk Milan. Ya akhirnya dimanfaatin sama Atleti, dan beberapa pemain Milan juga gue bilang jelek banget mainnya, kayak Rafael Leao itu habis gol di babak pertama langsung hilang, nggak tahu kemana. Terus kayak Brahim Diaz juga mainnya jelek buat gue, sama Frank Kessie yang aduh, gue nggak ngerti gue kenapa dia harus bikin foul yang
eksplisit kayak gitu, yang sebenarnya gue bilang itu pantas ya kartu merah sih, karena emang udah kayaknya ngincer, gue lihat sih ngincer kaki itu. Dan ya ini pertandingan sebenarnya nggak fair buat gue. Harusnya ini pertandingan ini berakhirnya seri buat gue, karena ya dua-duanya main nggak banget lah buat gue, mainnya ampun bener-bener. Tapi ya gue nggak apa ya, gue nggak tahu juga sih ini atletnya apa punya wangsit gitu bisa dapet penalti di menit-menit akhir lagi. Dan itu hoki banget sih buat gue. Tapi ya udah, sekarang kita bahas PSG versus City. Miris sih gue sebenarnya sama PSG ini, karena mereka punya pemain apa ya, pemain berkualitas yang lebih dari cukup kalau gue bilang. Tapi permainannya tuh aduh bener-bener ampun deh, gue bener-bener sama PSG ini mainnya cuman di belakang doang, terus akhirnya ngincar counter. Dan kelihatan lini tengahnya PSG itu nggak guna sama sekali buat gue. Paling yang agak penting cuman si Idris, si Gana gue itu doang ya. Golnya di babak pertama itu juga jatuh dari langit, gue bilang, karena sebenarnya bolanya tuh udah posisi udah hampir kebuang, cuman nggak sempurna. Akhirnya si gue dapet, akhirnya masuk gitu. Itu gol yang jatuh dari langit sih kategorinya buat gue. Dan habis itu udah nggak ada kontribusinya dia yang kelihatan. Dan gue jujur iba banget sama Verratti sih. Verratti ini kerja keras setengah hidup. Dua midfieldnya yang lain itu nggak tahu dah, kayak kayak main sama bocah gitu, bener bocah tolol gitu. Apalagi yang namanya Andre Herrera itu, aduh ampun deh gua, bener-bener apa ya, main apa ya, kayak main bola tapi seolah berbalet ria gitu. Gak jelas nih orang mainnya untuk apa gitu di PSG. Gue juga bingung ya kenapa dia bisa diambil PSG sih. Dan City gitu memanfaatkan memanfaatkan penguasaan bola. Dan totally City sebenarnya nguasain jalan pertandingan. Tapi gua sih bener-bener super tobat gua buat Grealish. Bener-bener Grealish ini mainnya tuh aduh, memang bener sih. Kalau ada yang bilang, kalau nggak salah Coach Justin yang bilang ya, skillful but no vision. Emang itu kepribadian dari Grealish. Bener kelihatan banget ini pemain kayak gak bisa kerja sama gitu loh, sama sekali dengan pemain City yang lain. Dan berapa kali peluang mereka dapetin, mereka nggak bisa memanfaatkannya dengan baik. Apalagi yang hampir jadi gol itu, yang si Bernardo Silva, ampun deh, itu gak ada alasan sebenarnya kalau kondisinya begitu untuk langsung jadi gol. Udah depan gawang loh. Ya oke lah, fine kalau misalkan bola lu agak kena tiang, tapi you should take it back and make that into goal. Jadi gue ini ya, hanya untuk itu doang sih yang gue bener-bener jujur cukup kecewa sih buat Bernardo Silva ya. Tapi kalau dari permainan sebenarnya ya oke lah buat gue. Cuman balik lagi, memang City ini selalu kecolongan dengan counter attack. Dan ya terlihat sih bahwa backnya dari City ini agak lambat dalam transisi defense. Dan apa ya, cara mereka jaganya pun juga
apa ya, kurang ketat lah buat gua. Sampai Mbappe bisa ngacak-ngacak tuh kan juga, itu berarti ada something yang jadi kendala buat lini belakangnya City. Karena beberapa kali kena counter, beberapa kali juga tembus gitu. Cuman kalau masalah big chances ya PSG cuma dapat berapa sih gitu, cuma 1-2 kali paling. Sementara City mereka dapat beberapa kali big chances kalau nggak salah, tapi nggak efektif. So ya harus di apa ya, harus uh, jadi PR lagi sih ini buat Pep soal efektivitas dan apa ya, dan lini pertahanannya mereka yang kemarin kemarin tadi subuh agak rapuh gitu. Oke, jadi itu aja mungkin review dari gua. Besok bakal ada review lagi untuk pertandingan Liga Champions lainnya. Oke, terima kasih yang nonton dan sampai ketemu lagi di konten Match Ball berikutnya.